Ronggeng 7 Kalasirna, masih mahakarya goresan dari Inohong Sunda, Anis Jati Sunda. Sebuah kisah yang menceritakan tentang 7 bidadari kahyangan, diutus turun ke jagat kemanusiaan, untuk menyelesaikan tugas dari Sang Hyang Dewa Batara Kala, ke Kawah Hyang, Pajajaran Tengah. Di kisah sebelumnya, ketujuh putri bidadari sepakat, sebelum turun ke Kawah Hyang, mereka bertanya dulu kepada Nini Sarutia, terkait keberadaan Aki Lengser, sebagai awal, dalam menjalani tugas dari Hyang Dewa Batara Kala. Cerita masih berlanjut, pada pertemuannya di Paseban Baleruna, tempat di mana Nini Sarutia berada, ketujuh putri bidadari, diberikan penjelasan, terkait siapa Aki Lengser tersebut. Lalu Nini Sarutia pun melanjutkan paparannya. Begini putriku, dahulu itu, katanya waktu Sang Hyang Tunggal yang tunggal di alam kelanggengan, tunggal di seluruh alam seluruh jagat. Nanti menurutnya, harus ada yang membantu dirinya, bila alam sudah tidak berjauhan, sesudah jagat ramai oleh pengisinya. Kemudian, dirinya mengambil beningnya embun, di ujung daun kaca piring yang sedang mekar, dalam hembusan semilir angin subuh. Beningnya embun tersebut, disatukan dengan segarnya hawa di pagi hari, lalu jadilah Sang Hyang Dewa Wening. Sang Hyang Tunggal, dirinya tidak mengetahui, pengisi jagat ini terlalu pesat banyaknya, oleh sebab banyaknya laki-laki yang masing-masing mempunyai istri, lebih dari 21. Sang Hyang Wening kewalahan, sebab bertambahnya anak-anak itu pesat sekali, dan oleh sebab yang sudah mempunyai istri 21 juga, mereka masih mau nambah lagi. Sang Hyang Wening keteteran sebab saking banyaknya anak-anak, tapi hanya senang membikinnya saja, bukan saja tidak diperhatikan, dikasih nama pun tidak. Akhirnya Sang Hyang Wening harus bertanggung jawab akan kelangsungan hidup dari anak-anak tersebut. Sang Hyang Tunggal mengerti akan kesusahan Hyang Wening. Lalu, dirinya mengambil harumnya bunga kipahare, yaitu harum yang berada di seluruh alam dan jagat, yang tidak ada tandingannya. Nah itu sebab-sebabnya, sekarang kembang kipahare paku jajar itu, menjadi tidak terlalu wangi lagi. Harumnya bunga itu, lalu disatukan dengan hangatnya hawa siang hari, dan seketika, jadilah Sang Hyang Dewa menang. Tapi, bertambahnya pengurus itu, menjadikan keadaan di seluruh alam, dan seluruh jagat, bukannya bertambah beres, namun malah bertambah berantakan. Dalam pikirnya, Sang Hyang Tunggal berkata, "Ini tidak boleh dibiarkan saja. Kalau dibiarkan jangan-jangan itu matahari pada dibuat terbit dari barat dan terbenam di utara." Lalu, Sang Hyang Tunggal mengambil selembar rambut di atas ubun-ubunnya, dan langsung dililitkan pada cahaya matahari itu. Seketika jadilah Sang Dewa yang ketiga. Dewa yang ketiga ini, lebih unggul dalam mengatur, lebih berpengaruh dalam kuasa. Tersebutlah, Sang Guru Dewa Hyang Tunggal, yang diberikan tugas dan wewenang, pekerjaan dari Sang Hyang Wening dan Sang Hyang Menang, dan diibaratkan sebagai bapaknya para dewa, bukan bapak yang menciptakannya, tapi bapak yang melindungi. Diceritakan, namun mohon maaf sebelumnya, ketika Sang Hyang Tunggal tidak ada pekerjaan, dari Taman Mihara Mandara, terlihat olehnya, semuanya beres, tapi terlihat juga, begitu repotnya mereka bertiga. Sang Hyang Tunggal lalu mengambil sekepalan gulitanya gelap dan sekepalan terangnya cahaya. Kemudian disatukan dengan maksud akan membuat petugas baru
yang akan memeriksa seluruh jagat dan seluruh alam. Sang Hyang Tunggal tidak mengetahui dirinya menyatukan keduanya itu di atas pusaran air kehidupan, dan seketika terciptalah Sang Dewa Hyang Kala. Berbarengan dengan itu juga tercipta pula sosok wujud yang sama persis dengan Hyang Kala. Awalnya, Sang Hyang Tunggal sedikit kebingungan. Namun setelah tahu bagaimana itu bisa terjadi, dirinya pun malah tertawa. Kemudian yang baru saja tercipta itu keluar dari pusaran air tersebut, lalu dirinya bertanya, Kalau namaku, siapa? Sang Hyang Tunggal sedikit berpikir, kemudian dirinya berkata, Lengser. Kenapa kalau dia namanya sangat bagus, tapi namaku seperti tidak ada lagi bahan untuk nama saja? Untukku, yang baik dan buruk itu datangnya dariku. Oleh sebab dirimu diberi nama Lengser, dikarenakan dirimu itu, walau meleng, tidak akan bergeser dari kebenaran, tidak akan bergeser dari kebaikan. Sang Hyang Tunggal kemudian naik lagi ke kahyangan, sambil tertawa puas penuh kegirangan, dan tidak terceritakan bagaimana-bagaimananya itu. Diceritakan, semua urusan menjadi beres. Dalam mengatur semua pekerjaan, Hyang Kala selamanya bersama dengan Ki Lengser. Ada Hyang Kala, sudah tentu ada Ki Lengser. Tapi di mana ada Ki Lengser, belum tentu ada Sang Hyang Dewa Kala. Dalam setiap pekerjaan, bagaimana caranya masing-masing saja, walaupun terlihat agak sedikit acak-acakan, namun pada akhirnya semua beres, sehingga Sang Guru Dewa Hyang Tunggal pun tak kebagian kerja. Dalam pikirnya, Hyang Dewa Tunggal berkata, Kalau begini terus, aku keenakan, lama-lama diriku bisa bertaring, bisa punya ekor, bisa tumbuh bulu sekujur tubuh. Lebih baik Ki Lengser diberi pekerjaan lain. Kemudian, Sang Dewa Hyang Tunggal pun memanggil Ki Lengser, lalu dirinya berkata, Lengser, untuk menambah baiknya keadaan, di seluruh jagat dan seluruh alam, kita harus membuat yang unik. Bagaimana pendapatmu? Tahu sih tahu, namun belum terpikir harus bagaimananya. Tolong dipikirkan, Lengser. Lalu, Aki Lengser pun berpikir keras. Berpikirnya Aki Lengser hingga 40 hari 40 malam lamanya, dan itu dilakukannya sambil tidur. Di malam ke-40, Aki Lengser geleng-geleng kepala sampai terlena, hingga dirinya tak menyadari jatuh melayang di angkasa. Para dewa pun dibuatnya terkejut. Lalu para dewa segera mengejar Aki Lengser yang sedang terjatuh untuk membantunya. Namun, Aki Lengser berkata, Biarkan saja, biarkan. Itu dirimu jatuh, Lengser. Aku juga tahu, biarkan. Bagaimana aku saja ingin tahu bagaimana rasanya jatuh dari kahyangan. Jurangnya sangat dalam, Lengser. Dirimu akan jatuh di mana? Terus saja bertanya, tidak tenang nih aku jatuhnya. Lalu, Aki Lengser berhenti dari jatuhnya. Dirinya berdiri, laksana naga di atas awan. Kemudian dirinya berkata, Bagaimana aku saja? Terima kasih untuk kalian semua atas hadir, like serta komentarnya. Salam sejuk di jiwa, damai di hati, full di saku dan sehat selalu. Cheer gobang go cheer.